Raka berdiri terpaku. Nafasnya sesak. Pecahan cermin di lantai menyisakan pantulan wajah Dio yang menatap hampa. Di dinding loteng, sebuah jam kuno berdetik pelan, namun jarum jamnya berputar terbalik. Detik demi detik mundur, seolah menarik Raka menuju masa yang bukan miliknya. Tiba-tiba, "Raka!" Suara Dio. Bukan dari cermin, tapi dari luar rumah. Samar, seolah tertiup kabut. Raka berlari ke jendela. Di luar, kabut begitu tebal hingga hampir tak bisa melihat pohon di depan rumah. Tapi dari kejauhan, tampak siluet seseorang berjalan pelan di antara kabut, menyeret kaki dan kepala tertunduk. Raka membuka pintu. Dinginnya kabut menusuk kulit, tapi ia tak peduli. "Dio!" teriaknya. Namun siluet itu berhenti, lalu perlahan mendongak. Bukan Dio, wajahnya hitam tanpa mata, dan dari mulutnya yang sobek, muncul suara desah, bukan suara manusia. Siluet itu bergerak cepat, bukan berjalan, meluncur ke arah Raka. Raka segera masuk dan membanting pintu. Tapi saat ia menoleh, jam tua di dinding berhenti berdetik, dan dari tangga belakang, terdengar langkah lain. Lebih berat, lebih dalam, benda besar sedang naik. Raka naik ke loteng, menyambar pecahan cermin yang masih memantulkan wajah Dio. Ia bicara, gemetar. "Aku bakal nyelamatin Lodi, tunggu gue." Di balik pecahan cermin, Dio tersenyum kecil, tapi darah menetes dari matanya. Waktunya hampir habis. Raka membuka peta yang ia bawa. Di bagian pojok kanan bawah yang sebelumnya kosong, kini muncul simbol baru, sebuah menara jam dan kalimat yang terbakar samar. "Temukan menara waktu. Jangan biarkan kabut menyatu dengan bayanganmu." Raka tahu, satu-satunya cara menyelamatkan Dio adalah melawan penjaga kabut di dalam dimensi waktu terbalik. Dengan senter, peta, dan keberanian sisa, Raka melangkah kembali ke hutan. Tapi ia tak sendiri lagi. Seseorang atau sesuatu mengikutinya. Selalu di belakang, tak pernah terlihat. Tapi jejak kaki Raka kini selalu bertambah satu. Langkah kaki Raka menuruni bukit kecil menuju sebuah dataran luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Padahal menurut peta, itu seharusnya hutan lebat. Di tengah dataran itu berdiri sebuah menara tua berjam besar, berdetak ke belakang. Menaranya tinggi, menjulang, dan arsitekturnya tak lazim. Jendela kecil di bawah, pintu besar tanpa gagang, dan jam raksasa di puncak yang menunjukkan waktu 6.66. Tapi jarumnya terus mundur. 6.65, 6.64. Saat Raka mendekati menara, ia melihat sesuatu aneh. Bayangannya sendiri hilang. Ia mundur, bayangannya muncul lagi. Ia maju, hilang lagi. Di atas pintu menara, terukir dengan pahit. Yang hidup tak bisa masuk, tapi yang kehilangan bayangan bisa lewat. Raka menggenggam pecahan cermin tempat wajah Dio masih terpancar. Suara temannya menggema lemah. "Tinggalkan cahaya dan masuk." Raka berdiri tepat di depan pintu. Ia mematikan senter. Sekelilingnya kini hanya kegelapan dan kabut. Bayangannya lenyap. Pintu itu terbuka sendiri, menggesek lantai batu dengan suara mengerikan. Di dalam menara, tidak ada suara sama sekali. Jam di dinding memutar waktu secara paksa. Setiap detik mundur, membuat udara di sekeliling terasa seperti mendorong tubuhnya ke belakang. Tangga spiral mengarah ke atas, menuju ruang jam. Raka mulai naik, tapi di anak tangga kelima, ia melihat jejak kaki basah yang mengarah ke atas, tapi bukan miliknya. Dan dari puncak menara, terdengar tangisan seorang anak kecil, diikuti oleh suara berat, seperti seseorang menarik rantai panjang. "Dio!" Raka berteriak, tapi suara yang menjawab bukan suara manusia. "Kau datang terlambat. Waktu bukan milikmu." Tangga batu yang dilalui Raka terasa semakin berat. Seolah setiap langkah ke atas menguras ingatannya. Ia mulai lupa arah pulang, lupa wajah ibunya. Bahkan nama belakang Dio. Tangga ke-45,
ke-46, tangga ke-47, dan di sana ia melihatnya. 5 anak tangga terakhir menjulang di depan pintu besar dari kaca berembun. Tapi di antara tangga itu, berdiri makhluk tinggi berjubah hitam. Tubuhnya seperti disusun dari potongan jam rusak dan roda gigi yang berkarat. Wajahnya tidak berbentuk. Hanya jam rusak berdetik mundur di tempat matanya. Makhluk itu bicara tanpa mulut. Setiap langkah ke atas adalah setahun hidupmu yang kau buang. 5 langkah lagi, 5 tahun untuk menyelamatkan 1 nyawa. Raka menatap makhluk itu. Dio masih hidup, aku bisa dengar dia. Makhluk itu menjawab, Dio hidup di antara waktu dan kematian. Di ruangan itu, ia ditahan oleh detik-detik terakhir sebelum lenyap. Raka menggenggam pecahan cermin yang ia bawa. Dalam pantulan kaca yang mulai retak, wajah Dio menangis. Tapi di baliknya, bayangan lain mulai muncul. Wajah Raka sendiri, tapi tua, lelah, sepi. Kau bisa masuk, tapi kau akan keluar sebagai orang yang tidak kau kenal lagi. Raka menatap ke atas. 5 tangga tersisa. Ia naik 1. Kakinya gemetar. 1 tahun ingatan tentang ulang tahun bersama Dio lenyap. Naik lagi. Tahun kedua senyum ibunya lenyap. Ketiga, ia lupa lagu favoritnya. Keempat, ia lupa siapa dirinya sebelum kabut datang. Kelima, ia tidak takut lagi, karena ia tak punya apa-apa lagi untuk hilang. Pintu kaca terbuka perlahan. Di dalamnya, ruang jam berwarna merah tua, dan di tengahnya, Dio duduk memeluk lutut, dikelilingi oleh bayangan yang berputar melingkar seperti arloji gila. Raka masuk. Saat itu juga, jam di ruang menara berhenti total. Raka, lo beneran datang? Suara Dio gemetar. Iya, tapi kita nggak bisa lama di sini. Makhluk waktu muncul di belakang mereka. Tangannya merentang, membawa jarum jam besar. Ia menunjuk ke lantai. Hanya 1 yang boleh keluar.